Banjarmasin, sebuah kota yang lahir dari pertemuan sungai-sungai perkasa di selatan Borneo. Di antara denyut nadi kehidupan modern, tersimpan sebuah jejak masa lalu yang menjadi pondasi peradaban dan jejak sejarah Kalimantan Selatan. Disinilah, di tepi sungai Kuin, bersemayam seorang raja yang mengubah takdir negerinya. Makam Sultan Syuriansyah, lokasi suci yang terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, tempat raja pertama Kesultanan Banjar beristirahat untuk selamanya. Pada tahun 2003, situs ini resmi ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Bukan hanya makam, namun juga tapak awal terbentuknya identitas Islam dan budaya Banjar yang kita kenal hari ini. Mengapa kompleks makam Sultan Syuriansyah itu bisa kita sebut sebagai cagar budaya? Karena memenuhi syarat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah, di dalam kompleks makam Sultan Syuriansyah tersebut ada struktur, yaitu makam, ya, dan juga ada benda. Ya. Benda itu berupa batu bata. Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang mengatakan bahwasanya poin A, bahwa benda itu berusia 50 tahun atau lebih. Nah, saya kira kompleks makam Sultan Syuriansyah itu sendiri itu tentu berusia lebih dari 50 tahun. Ya. Kalau kita melihat bahan tata letak dan kita cek kembali ke Hikayat Banjar, itu mungkin saja makam itu ada sekitar tahun 1500-an, ya, di mana Banjarmasin itu berdiri 1526 ya. Artinya dari tahun 1600-an awal saja ke 2025 itu sudah berapa ratus tahun, ya, beratus-ratus tahun, artinya lebih dari 50 tahun. Nah, artinya poin A itu memenuhi. Nah, kemudian poin B-nya masa gaya. Kita coba lihat masa gaya dari nisan Sultan Syuriansyah, Sultan Rahmatullah, dan Sultan Hidayatullah itu bergaya Demak Tralaya. Ya. Nisan ini tidak ditemui di daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan, kecuali di situ. Ini menandakan bahwasanya adanya kontak kebudayaan antara Banjar dan Demak. Boleh jadi itu mengonfirmasi apa yang dikatakan oleh Hikayat Banjar, bahwasanya Islamisasi yang ada di Banjarmasin itu dibantu oleh Demak, yang mungkin kalau kita cocokkan tahunnya di era Sultan Trenggono. Ya. Nah, kemudian kita lihat susunan bata pada parit kompleks makam. Ya, kalau kita uji karbon saja, itu umurnya pasti lama. Ya. Kita lihat saja jenis tanah yang digunakan untuk membuat bata tersebut, tidak ditemukan tanah tersebut di daerah Kalimantan. Ya. Saya kira dua hal ini menyiratkan adanya hubungan budaya yang sangat lama di abad 16 sampai 17 antara Banjar dengan Jawa. Ya. Kemudian poin C, memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan sejarah, agama, ilmu pengetahuan arsitektur, dan lain sebagainya. Saya kira poin C ini tentu sangat memenuhi. Yang pertama, bagi agama jelas ini adalah tonggak Islamisasi, bukti Islamisasi yang paling awal di daerah Banjarmasin. Islam secara resmi masuk
melalui pemerintahan secara kelembagaan. Artinya di sini ada apa ya, semacam sistem patron klien. Ketika pimpinannya masuk Islam, maka itu diikuti oleh rakyatnya. Saya kira itu yang kita sebut sebagai patron klien. Yang terakhir adalah mempunyai nilai sebagai penguat kesatuan bangsa. Saya kira poin ini juga memenuhi, ya. Karena apa? Karena adanya komunikasi dan harmonisasi antara dua budaya yang berbeda. Keempat poin terkait dengan benda ini layak dikatakan sebagai benda bangunan maupun struktur cagar budaya itu sah, ya. Sultan Suryansyah atau Raden Samudra adalah tokoh penting dalam sejarah Banjar. Ia naik tahta sekitar tahun 1520 setelah konflik kekuasaan di Kerajaan Daha. Saat itu, Kalimantan belum mengenal sistem kesultanan Islam. Melalui bantuan pasukan Demak dan pertemuan dengan ulama Jawa, Raden Samudra akhirnya memeluk Islam pada tahun 1526. Ia pun bergelar Sultan Suryansyah, menjadi raja pertama Kesultanan Banjar dan membuka babak baru dalam sejarah Kalimantan. Jejak kepemimpinan dan dakwahnya menjadi fondasi penyebaran Islam di wilayah ini. Peristiwa bersejarah keislaman beliau terjadi pada 24 September 1526 yang kini kita peringati sebagai hari jadi kota Banjarmasin. Setelah wafat, beliau dianugerahi gelar Anumerta Penembahan Batu Habang atau Susuhunan Batu Habang. Bagian ini sangat jarang diperhatikan orang. Mungkin orang mengira itu adalah saluran drainase biasa, padahal tidak, ya. Di situ tersusun struktur bata yang kuno yang mungkin sezaman dengan Sultan Suryansyah, ya. Sekitar tahun 1500-an sampai awal 1600-an. Sebagai destinasi wisata religi utama di Banjarmasin, makam Sultan Suryansyah tak pernah sepi. Ribuan peziarah dari berbagai daerah, bahkan luar pulau, datang setiap tahun untuk memanjatkan doa dan mengenang jasa-jasa Sultan Suryansyah. Tak hanya peziarah, situs ini juga menjadi laboratorium hidup bagi para pelajar dan peneliti, juga ruang edukasi budaya dan sejarah. Sebuah museum kecil turut dibangun, menyimpan peninggalan kerajaan dan peninggalan arkeologis lainnya. Museum Makam Sultan Suryansyah yang berada di sebelahnya menjadi pelengkap, menyimpan berbagai peninggalan seperti keris, parang nabur, dan benda-benda kuno lainnya yang memperkaya pemahaman kita tentang masa lalu. Melalui kunjungan ke sini, kita tidak hanya berinteraksi dengan masa lalu, tetapi juga merawat identitas dan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kalau perawatannya ini ya yang biasa kita bersihi ya selokan, ada berupa bata ini kan yang kita bersihi, itu kan yang dijaga kayak itu harus kelihatannya harus bersih, soalnya itu kan
termasuk peninggalan bahari itu. Ya taman-taman lah, apabila misalnya agak tinggi rumputnya ya kita bersihi. Di samping orang kita di sini yang membersihi, dibantu oleh UPTD juga. UPTD menugaskan di sini untuk kebersihan lah. Pernah ya kerusakan itu, tapi kan yang mana yang sedikit kita tanggulangi sendiri. Tapi kalau untuk seperti ini, mengganti atap ini kan kemarin tuh hanya separuh, nah diganti, dibantu diatapiakan oleh Pemko juga lah. Oh, itu kalau perbaikan yang besar-besar. lah. Kalau perbaikan yang kecil seperti ya selokan apa dan apalah, misalnya itu kita aja lah, inisiatif kita aja. Lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wasallam walhamdulillah. Nah, kemudian lagi di sana juga ada terdapat makam-makam yang lain yang tentunya nisannya kalau kita lihat itu sudah cukup tua. Namun ada sebagian yang mungkin itu masih belum teridentifikasi dengan jelas gitu ya. Ada nisan tipe Aceh gitu ya. Ada juga nisan tipe lokal dan banyak juga nisan-nisan bercorakan Demak Tralaya juga. Namun satu hal yang pasti di situ, di makam itu terdapat satu makam yang banyak orang tidak tahu riwayat hidupnya, yaitu adalah makam Pangeran Muhammad Arsyad. Dia adalah cucu dari Antasari, suami dari Ratu Jaleha yang ikut berjuang di Hulu Barito, kemudian dibuang ke Buitenzoch atau Bogor dan menjadi salah satu aktivis Syarikat Islamiyah di bawah pimpinan Tirto Adi Suryo. Kemudian beliau pulang ke Banjarmasin dan akhirnya dimakamkan di kompleks makam itu. Saya kira ini adalah informasi yang mungkin terkait dengan Pangeran Muhammad Arsyad yang banyak tidak diketahui. Makam Sultan Suryansyah lebih dari sekedar kompleks pemakaman. Ia adalah penanda sejarah, simbol perjuangan, dan pengingat akan akar Islam di bumi Lambung Mangkurat. Di setiap sudutnya, di setiap doa yang terpanjat, semangat Sultan Suryansyah terus hidup, menginspirasi kita untuk menjaga warisan berharga ini. Karena memahami masa lalu adalah kunci untuk melangkah ke masa depan.